Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang bisa berjumpa kembali dengan saya Pendeta Pembantu Timotius Prayogo. Apa kabar? Luar biasa tentunya. Nah, lewat program hari ini Thanks God is Monday, saya rindu bersama dengan saya membacakan suatu kebenaran nats firman Tuhan mengenai keadaan manusia pada akhir zaman. Sebelum kita memulai pada minggu ini, mari kita sedikit merenung kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat yang keempat, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akar mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena mereka dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sekarang berada di zaman yang akhir daripada zaman. Kedatangannya sudah tidak lama lagi. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan mau mengkoreksi diri kita secara pribadi. Apakah kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan? Itu saja yang dulu yang coba kita pikirkan. Kita fokus kepada Tuhan. Bagaimana sikap hidup kita hari-hari ini? Apakah kita sudah mempunyai hubungan, relationship dengan Tuhan yang intim, yang akrab, yang seolah tidak ada jarak? Jadi dengan kata lain, kita setiap waktu, setiap saat, bahkan setiap detik pun kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Tadi di ayat-ayat dikatakan bahwa keadaan manusia pada akhir zaman adalah orang-orang yang tidak mempedulikan agama. Banyak orang yang sudah mulai lelah, mulai capek, mulai frustasi. Lewat Thanks God is Monday, saya mau ingatkan, mari perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Artinya kita melekat dekat dengan Tuhan, sehingga kepikiran Allah turun atas setiap kita, bahwa hidup kita ini adalah anugerah daripada Tuhan. Hidup kita ini adalah sesuatu pemberian daripada Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan, kita harus menyelamatkan. Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita menjadi berkat buat orang lain. Kalau kita sudah melekat kepada Tuhan, maka jalan pikiran Tuhan ada dalam kita. Jangan dibalik. Hari-hari ini banyak orang bercerita mengenai kasih kepada manusia. Bagus. Kasih kepada orang tua. Bagus. Kasih kepada sesama. Bagus. Tetapi kalau engkau mempunyai keintiman dengan Tuhan, dibangun hubungan dengan Tuhan, maka semua buah roh itu akan muncul satu persatu. Buah roh adalah sukacita, damai sejahtera, sukacita, pengharapan, dan pengendalian diri, semuanya akan tumbuh bersama-sama nyata dalam kehidupanmu. Kalau
itu dimulai dari pribadi yang melekat dekat dengan Tuhan, maka kehidupan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Pengajaran-pengajaran hari ini mengajarkan bagaimana kita mencintai orang tua. Bagus. Tetapi yang saya mau tekankan adalah, pertama adalah bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dulu. First time, hubungan kita dengan Tuhan yang mana akan menghasilkan buah roh yang ada dalam hidup kita. Maka akan ada damai, ada sukacita, ada pengharapan, ada pengendalian diri, ada buah roh yang tumbuh keluar dari hidup kita. Itu sebabnya saya mau katakan, kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan, kalau engkau mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, melekatlah engkau dengan Tuhan dulu. Dari 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9, di situ diceritakan bagaimana keadaan manusia akhir-akhir zaman ini. Mereka ada yang garang, ada yang tidak bisa mengekang diri, ada yang suka marah, ada yang tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Maka kita prosesnya dibalik dulu. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana relationship kita dengan Tuhan? Bagaimana percakapan kita dengan Tuhan? Bagaimana Tuhan berbicara kepada kita? Lewat apa? Lewat pembacaan Alkitab. Lewat apa? Lewat doa. Lewat apa? Lewat pergaulan teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ini yang membangun iman kita, sehingga iman kita bertumbuh. Ketika iman kita bertumbuh, hubungan kita dengan Tuhan dengan baik, relationship kita dengan manusia sekitar dengan baik, maka buah roh itu akan muncul dalam kehidupanmu. Seperti yang dikatakan dalam nats itu, dikatakan bahwa keadaan manusia akhir zaman ini adalah orang-orang yang egois, bukan kristosentris tapi egosentris, mengarah kepada diri sendiri. Yang penting buat saya, yang penting buat keluarga saya, yang penting anak cucu kita, yang penting. Mari kita lihat kehidupan kita hari-hari ini. Saya percaya ketika engkau memiliki hubungan dengan Tuhan yang baik, ketika engkau memiliki relationship dengan Tuhan, maka semuanya akan muncul dalam kehidupanmu. Saya percaya kuasa Tuhan dinyatakan, DNA Allah mengalir dalam hidupmu. Semua buah roh itu akan muncul dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan lewat kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami percaya ketika kami memulai hari ini, minggu ini, bahkan tahun ini, kalau kami memulai hubungan kami dengan Tuhan yang diperbaharui, maka segalanya akan dibuat engkau berhasil dan beruntung. Maka semuanya dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika hidup kami melekat erat dengan Engkau, Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang membukakan jalan buat setiap kami. Apa menjadi ketakutan kami, apa menjadi kekhawatiran kami, Tuhan menjadi jawaban setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, puji Tuhan.